saya Indra, saya adalah salah satu mahasiswa S2 di STIMIK Akakom Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Archimedes Modeling atau ya, RC yang bisa digunakan untuk membangun atau merancang sebuah enterprise arsitektur. Baiklah, saya akan mulai untuk mempresentasikan materi saya pada kali ini. Materi yang saya angkat adalah Archimedes, notasi Enterprise Arsitektur. Archimedes adalah bahasa pemodelan arsitektur perusahaan yang bersifat terbuka dan independen untuk mendukung pendeskripsian, analisis, dan juga visualisasi arsitektur di dalam dan di seluruh domain bisnis dengan cara yang jelas. Archimedes adalah sebuah notasi ataupun modeling language untuk menggambarkan entitas dan relasi dalam sebuah enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur sendiri secara sederhana merupakan suatu konsep pengintegrasian antar domain yang berbeda, yaitu misalnya domain bisnis, aplikasi, domain data, dan juga domain teknologi. Archimedes dikeluarkan oleh TOGAF atau The Open Group Framework, sebuah lembaga yang menghasilkan banyak kajian terkait enterprise arsitektur. TOGAF sendiri merupakan sebuah framework yang digunakan untuk menerapkan enterprise arsitektur dalam sebuah organisasi. Nah, salah satu tujuan dari bahasa Archimedes adalah untuk menentukan hubungan antara konsep-konsep dalam domain arsitektur yang berbeda. Nah, dengan Archimedes ini, kita dapat memisahkan lingkup pekerjaan kita dari analisis proses bisnis, misalnya menggunakan BPMN atau Business Process Model Annotation, kemudian arsitektur aplikasi dan data, misalnya kita buat menggunakan UML, DFD, ataupun ERD, dan teknologi. Nah, teknologi ini bisa juga meliputi termasuk dengan perangkatnya dan juga topologi jaringan. Nah, tools yang digunakan atau yang mendukung Archimedes sebagai notasinya adalah BizDesign, Corso. Corso ini sebagai plugin IBM System Architect. Ada juga RC, kemudian ada Orbus Software. Atau ini merupakan starter pack untuk Microsoft Visio sebagai bagian dari toolsnya. Nah, ada beberapa benefit dari penggunaan Archimedes modeling untuk bisnis. Nah, salah satunya adalah merupakan tool yang bersifat independen. Jadi tools ini bersifat independen. Dan yang kedua adalah bukan bahasa yang ambigu, memberikan panduan bagi perusahaan dan juga menunjukkan progres dari perusahaan tersebut dapat dikomunikasikan dengan enterprise arsitektur model lainnya dan dapat merepresentasikan dengan tepat. Archimedes sendiri memiliki tampilan berlapis dan berorientasi pada layanan pada model arsitektur. Lapisan yang lebih tinggi biasanya menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan yang ada di bawahnya. Selanjutnya perhatikan di gambar berikut ini dari Archimedes 2.1 notasi struktur dari Archimedes. Ada tiga buah komponen utama, yaitu ada core, extension, dan juga relationship. Untuk yang core, terdiri dari tiga buah layer, yaitu business application and technology. Dari ketiga layer ini, kemudian ada tiga buah aspek, yaitu active struktural, behavior, dan juga passive struktural. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Oke, active struktur. Aktif struktur ini kalau kita analogikan adalah seperti subjek. Subjek itu berarti siapa? Siapa yang melakukan apa? Dalam hal ini kita sebut misalnya Bejo. Nah, Bejo ini memiliki sebuah perlakuan atau kalau di sini kita sebut how, bagaimana dia melakukan sesuatu, yaitu membaca. Jadi Bejo membaca. Nah, kemudian yang berikutnya adalah passive structure. Passive structure ini mirip atau terminologinya seperti dengan apa yang dia kerjakan atau objeknya. Nah,
Kalau tadi di sini ada di aktif adalah bejo, behaviornya membaca, maka pasif strukturnya adalah apa yang dia baca, yaitu buku. Nah, tiga bagian ini merupakan aspeknya. Nah, aspek ini berlaku untuk tiga buah layer ya. Tiga buah layer yang yaitu adalah layer bisnis, aplikasi, dan juga teknologi. Jadi kalau kita lihat di gambar, ini adalah semacam irisannya. Jadi setiap masing-masing layer mempunyai aspeknya masing-masing. Bisnis mempunyai passive structure, behavior, dan juga aktif. Begitu juga dengan aplikasi dan juga teknologi. Ini adalah kerangka inti aspek atau core framework aspek. Oke, selanjutnya kita perhatikan pada gambar yang ini. Berikut ini adalah gambar Archimedes full framework. Jika di sini, jika kita bandingkan dengan gambar sebelumnya, ditambahkan sejumlah lapisan dan aspek ke core framework. Misalnya, ada penambahan layer fisik. Ini dimasukkan ke dalam layer teknologi untuk memodelkan fasilitas dan peralatan fisik, jaringan distribusi, dan juga material. Sehingga akhirnya ini menjadi bagian dari elemen inti. Kemudian, elemen-elemen strategi juga ditambahkan untuk memodelkan arah dan pilihan strategis. Di sisi aspek juga ditambahkan sebuah aspek motivasi, ditambahkan kemudian juga di bagian elemen juga ditambahkan implementasi dan migrasi. Jadi ada layer baru lagi, yaitu implementasi dan migrasi. Nah, jadi ada penambahan layer dan juga aspeknya. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan Archimedes versi 3. Sedangkan pada gambar yang sebelumnya tadi, yang kita bahas sebelumnya itu adalah Archimedes versi 1. Sedangkan jika Archimedes versi 2 sendiri seperti apa? Archimedes versi 2 hanya ada penambahan aspek motivasi, kemudian terdapat layer implementasi dan migrasi. Aspek strategi belum dimasukkan atau belum terdapat pada Archimedes full framework. Jadi itulah perbedaannya. Nah, ini adalah notasi core dari Archimedes. Kita perhatikan ada yang berwarna kuning, biru, dan juga hijau. Untuk yang kuning ini adalah untuk notasi yang domainnya adalah domain bisnis, kemudian yang biru ini adalah aplikasi, yang hijau ini adalah yang domainnya adalah teknologi. Ini adalah notasi core dari Archimedes. Nah, arsitektur Archimedes, kalau tadi kita sudah jelaskan ada 3 buah lapisan, bisnis, aplikasi, dan topologi, maka kita akan bahas satu persatu. Lapisan bisnis. Lapisan bisnis adalah tentang sebuah proses bisnis, layanan, fungsi, dan juga peristiwa dari unit bisnis. Lapisan ini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal atau customer yang biasanya diwujudkan dalam organisasi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dan peran-peran. Pada fase ini diidentifikasi struktur organisasi, produk, fungsi, proses, layanan bisnis untuk merancang target arsitektur bisnis. Nah, ini adalah penggambaran notasinya. Di sini ada pelanggan. Pelanggan ini melakukan sebuah pembelian, ya, pembelian barang begitu. Ini ada penawaran, penawarannya masuk ke pelanggan, pelanggannya mungkin menyetujui, maka dia akan melakukan pembelian. Oke, berikutnya adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah tentang aplikasi perangkat lunak yang mendukung komponen dalam bisnis dengan layanan aplikasi. Arsitektur data menggambarkan objek pada data utama yang digunakan dalam aplikasi. Pada arsitektur aplikasi diidentifikasi kebutuhan aplikasi sesuai dengan skenario proses bisnis yang dijalankan. Kita lihat seperti apa gambarnya. Nah, ini adalah arsitektur untuk layer aplikasi atau lapisan aplikasi.
Berikutnya adalah lapisan aplikasi teknologi. Berikutnya adalah lapisan teknologi. Lapisan teknologi berkaitan erat dengan infrastruktur dan juga perangkat keras dan komunikasi, serta topologi jaringan yang digunakan untuk mendukung application layer. Lapisan ini menawarkan layanan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Nah, diwujudkan dengan komputer dan perangkat keras komunikasi serta sistem perangkat lunaknya. Arsitektur teknologi menggambarkan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan melakukan pemrosesan data. Ini adalah gambarannya, di bagaimana lapisan teknologi ini digambarkan menggunakan RC. Baik, ini adalah contoh dari penggambaran sebuah enterprise arsitektur. Ini dibuat menggunakan Visual Paradigm Enterprise Edition. Ini yang versi online. Jika yang biasa digunakan itu adalah Archimate, itu harus diinstal. Kalau ini ada versi online-nya, RC Surance Visual Paradigm Enterprise Edition. Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa bagian yang kita bisa bedakan dari sisi warna. Yang warna orange ini adalah untuk yang layar bisnis, kemudian ini adalah layar aplikasi, dan ini adalah layar teknologi ataupun fisiknya. Nah, sedangkan untuk bagian yang berwarna biru ini merupakan layer dari aspek motivasi. Kita lihat ini adalah contoh pembuatan enterprise arsitektur menggunakan RC versi online-nya. Nah, di sini kita lihat ada business layer, ada beberapa komponen atau notasi yang bisa kita gunakan. Ada application layer, teknologi layer, relationship, ini yang menjadikan atau menggambarkan hubungan antar layer. Ada physical, jika misalnya kita ingin membuat layar fisikal. Ada strategi, ada yang terakhir adalah motivasi serta implementasi dan migration. Baiklah, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.